Selamat sore Bu Rido. Di sini saya Patricia Dian Pasca dengan NIM 2053146162 akan menjawab ujian sisipan yang kedua. Di sini saya memilih nomor 1, 4, dan 5. Yang pertama yaitu ada jawaban soal nomor 1. Yang A yaitu definisi learning. Definisi learning yaitu proses untuk meningkatkan pengetahuan dari seseorang yang merancang melalui pengalaman. Selanjutnya yaitu ada definisi machine learning, yaitu cabang dari ilmu kecerdasan buatan yang menggunakan berbagai teknik untuk menghasilkan model dari sekumpul data dengan tujuan memberikan komputer kemampuan untuk belajar. Machine learning sendiri memungkinkan komputer untuk belajar dari data, sehingga dapat menghasilkan model untuk melakukan proses input-output tanpa menggunakan kode program yang dibuat secara eksplisit. Selanjutnya di sini ada perbedaan antara pembelajaran machine learning dengan pemrograman tradisional. Untuk pemrograman secara tradisional sendiri, yaitu rekayasa perangkat lunak menggabungkan aturan yang dibuat manusia dengan data untuk menciptakan jawaban atau atas suatu masalah. Sedangkan untuk pembelajaran mesin learning sendiri yaitu kebalikan dari pemrograman tradisional, yaitu pembelajaran mesin menggunakan data dan jawaban untuk menemukan aturan di balik suatu masalah. Saatnya di sini saya menjawab pertanyaan yang nomor 4. Untuk pengertian sendiri dari klasifikasi, yaitu merupakan salah satu metode supervised learning yang menggunakan data latih. Jadi data latih di sini yaitu data yang sudah berlabel. Tujuan dari klasifikasi sendiri yaitu agar mesin mampu mengidentifikasi label input yang baru dengan menggunakan fitur yang ada untuk melakukan klasifikasi. Jadi secara singkatnya, itu klasifikasi merupakan tugas untuk memprediksi label kelas secara diskrit. Kemudian untuk regresi sendiri mempunyai penjelasan, yaitu teknik yang digunakan untuk mencari hubungan antara variabel dan variabel independen, memprediksi suatu variabel dependen dari data yang dimiliki. Jadi secara singkatnya, regresi ini untuk tugas memprediksi kuantitas terus-menerus. Jadi perbedaan dari klasifikasi dan regresi sendiri yaitu untuk klasifikasi yang pertama ada dalam masalah klasifikasi, data diklasifikasi ke dalam salah satu atau dari dua data atau lebih kelas. Untuk yang kedua perbedaannya yaitu masalah klasifikasi dengan dua kelas disebut binary. Lebih dari dua kelas disebut dengan klasifikasi multiklas. Untuk perbedaannya dari regresi, yang pertama yaitu masalah regresi membutuhkan prediksi kuantitas. Yang kedua, masalah regresi dengan beberapa variabel input disebut masalah regresi multivariat. Untuk jawaban nomor 5, di sini saya memilih yang grid-based method. Jadi, grid-based method adalah data space yang diformulasikan menjadi sejumlah sel yang membentuk struktur grid. Semua operasi clustering yang dilakukan pada grid sangat cepat dan tidak bergantung pada jumlah objek sampel. Contohnya yaitu ada STING, Statistical Information Grid, Wave Cluster, dan Clustering in Quest. Selanjutnya di sini saya akan menjawab untuk soal yang nomor 8. Pertama-tama yaitu membaca data. Data di sini didapat dari LMS. Kemudian output akan masuk ke EXA, ke input di bagian memilih atribut select, di mana atribut file type diganti menjadi subset.
Kemudian data yang berada di sebelah kanan yang awalnya di sebelah kiri dipindahkan ke sebelah kanan, kecuali bagian country-nya. Kemudian yaitu untuk bagian exact masuk ke dalam replace missing value. Di sini exact output akan nyambung ke exact input dari replace missing value. Untuk di sini nilai defaultnya kita tidak ganti, tetap menjadi average. Kemudian kita memilih normalize, yaitu output dari exact akan digabungkan ke input normalize yang ada di exact. Di sini kita untuk metodenya diganti menjadi range transformation untuk nilai min dan nilai maksimal itu tetap tidak diganti. Kemudian kita juga mengambil dari operator yaitu clustering, yaitu output dari normalize akan disambungkan ke input dari exact yang ada di clustering. Di sini nilai K, nilai clusteringnya diganti menjadi 3 atau diisi dengan 3. Kemudian kita juga mengambil performance. Di sini clue yang ada di sini di clustering akan disambungkan ke clue yang ada di performance. Untuk clue yang kedua yang ada di clustering itu akan digabungkan ke exact yang pertama yang ada di input performance. Kemudian di sini kita mengambil dari operator yaitu write excel, di mana output dari exact akan disambung ke ENP write excel yang pertama. Kemudian performance yang pertama ini akan disambungkan ke rest. Kemudian untuk exact tadi udah disambungkan ke sini, dan untuk clue akan disambungkan ke rest. Untuk write excel sendiri di sini kita memberi nama apa yang ingin kita kasih nama, terserah. Kemudian di sampingnya di sini itu tempat di mana kita akan menaruh file tersebut atau data Excel tersebut. Di sini clustering tadi sebelumnya itu kan dibagi menjadi 3. Nanti ada 3 clustering, yaitu mulai dari clustering 0, 1, dan 2. Kemudian untuk datanya yang ada di Excel yang sebelumnya tadi kita sudah simpan, hasilnya akan seperti ini. Ini adalah hasil dari proses yang sebelumnya, yang tadinya kita simpan, kemudian kita buka. Seperti yang tadi cluster kan dibagi menjadi 3. Jadi di sini mulai dari 0, 1, dan 2. Untuk yang lainnya tetap sama. Kemudian lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu klasifikasi. Nah, pertama di sini yaitu read Excel. Read Excel ini datanya didapat dari data yang sebelumnya atau tahap-tahap yang sebelumnya tadi kita buat, yang tadi kita simpan, kita baca kembali datanya. Kemudian di sini kita ada select atribut, di mana output dari read Excel akan nyambung ke exact. Kemudian untuk atribut filter type-nya yaitu subset, kemudian atributnya di sini yang awalnya ini berada di sebelah kanan, itu yang seharusnya itu berada di sebelah kiri. Jadi kayak kita pindah ke kanan kecuali ID-nya. Kemudian yaitu ada set rule. Set rule di sini yaitu ada atribut name. Atribut name di sini kita pilih yang cluster. Kemudian untuk target rule-nya kita pilih yang label. Jadi
fungsinya ini di sini itu untuk memberi peran cluster sebagai label. Selanjutnya di sini kita juga pilih split data dari operator, di mana output exa akan disambungkan ke input exa, di mana itu data yang di split yaitu ada 0,7 atau 70 sebagai neural network dan 0,3 atau 30 sebagai play model. Setelah di split datanya atau dibagi, di sini itu par yang pertama akan menyambung ke thread dari neural net, yaitu kita ambil dari operators. Kemudian untuk par yang kedua ini akan nyambung ke UNL apply model. Kemudian untuk mood dari outputnya neural net akan menyambung ke inputnya apply model. Selanjutnya di sini output dari apply model yaitu yang lab akan nyambung ke inputnya performance. Kemudian untuk yang mood dari apply model akan nyambung ke bagian res atau hasil nantinya. Kemudian yaitu pair dari performance akan menyambung atau ke res. Kemudian kita jalankan. Nah, di sini kita dapat akurasi yaitu 100%. Dengan improve neural network-nya seperti ini, di mana inputnya ini terdapat 5 node, kemudian hidden ini terdapat 1 hidden dengan node-nya itu ada 5. Output ini tadi berdasarkan cluster, jadi kan kita tadi baginya menjadi 3 cluster, jadi outputnya ada 3. Sekian dari saya, terima kasih.